lihat kasih-Mu setiap hari, ku lihat kuasa-Mu setiap hari, ku lihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan setiap hari, setiap hari, ku lihat kasih-Mu setiap hari, ku lihat kuasa-Mu setiap hari, ku lihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya
berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Serta dengan hormat Ibu Misi, buka doa. Mari kita akan tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran Engkau pada pagi hari ini. Kami menghormati Engkau Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk Roh Kudus yang sudah ada bersama-sama dengan kami, walaupun mata jasmani kami tidak melihat Engkau, tetapi hati kami percaya bahwa 1-2 orang berkumpul atas nama Engkau, Engkau hadir ada bersama-sama dengan kami. Kami sangat menghormati Engkau Raja di atas segala raja. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi pada pagi hari ini, sehingga semua yang hadir akan diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, dihibur, dibangun, dimotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Bahwa pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Kami silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Masih loyo ya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Luar biasa. Yes. Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kebaikannya yang tidak pernah pudar, kebaikannya selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Untuk membalas cinta kasih Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Kita gerakkan tubuh kita, karena Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita kekuatan. Untuk itu kita persembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Hadapan keberkahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat
kita, tubuh kita untuk membalas cinta kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Dengan lebih semangat kita gerakkan agar kita tetap sehat ya, tetap kuat bisa memuji Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan kembali hati kita, tubuh, jiwa, roh kita agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya benar-benar tertanam dalam setiap hati kita, bertumbuh dan berbuah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku,
yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Biarlah waktu ini menjadi waktu Tuhan untuk berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, melalui hamba-Mu. Kami siap dan mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mungkin lebih baik saya buka aja masker dulu ya. Mohon izin buka supaya kelihatan wajah. Kira-kira bagaimana penampakan hari ini? Ya. Ini penampakan yang pertama. Ya, setelah sekian lama bertapa di Gua Singa. Untung singanya ompong. Sehingga menang gitu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya secara pribadi menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang begitu sangat mengasihi, memperhatikan, mempedulikan dalam kehidupan saya secara pribadi, sehingga dalam menghadapi masa-masa pertapaan itu akhirnya saya diberikan kemenangan oleh Tuhan. Itu karena doa-doa dari panjenengan semua. Nah, saya yakin tidak ada yang tidak berdoa untuk saya. Semua pasti berdoa untuk saya. Ada yang menangis, ada yang tidak menangis. Bukan ukuran menangis dan tidak menangis, tapi ungkapan isi hati kita yang paling dalam sehingga orang bisa menangis seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi sesuatu yang sulit, kadang-kadang kita memang secara manusia itu bisa mengalami turun mental, itu manusiawi. Hanya malaikat yang tidak pernah turun mental. Ya, malaikat pun ada yang balelo, namanya Lucifer, sehingga akhirnya dia dikutuk Tuhan, jadilah setan. Tentu kita tidak mau jadi umatnya yang balelo supaya kita tidak dikutuk Tuhan, jadi temannya setan. Amin. Nah, kita harus pertahankan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan itu berbicara, berpikir, bertindak, dan apa saja itu harus disesuaikan dengan status kita. Saya yakin panjenengan semua ini sadar bahwa statusnya adalah sebagai anak-anak Tuhan. Anak Tuhan dengan anak setan beda apa tidak? Bedanya di mana? Anak Tuhan itu seperti apa? Anak setan itu seperti apa? Sekalipun wajahnya sama, tapi pasti ada yang berbeda. Anak Tuhan dengan anak setan wajahnya sama apa berbeda? Sama wajahnya. Ya, sama wajahnya. Tapi yang membedakan adalah ya karakter atau tabiatnya yang berbeda, membedakan. Ya, karena itu mari kita Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan langsung saja membaca firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Mulai ayat yang pertama sampai dengan
ayat yang ke-11. Ya, satu perikop kita akan baca, tapi mungkin tidak bisa selesai semua, kita akan jelaskan. Sudah semua menemukan alamat ini ya? Supaya terjadi keseimbangan, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara akan bacakan ayat yang genap. Judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berseru segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat itu, dan sekarang surat ini atau firman ini diberikan untuk kita. Di dalam ayat yang pertama itu dikatakan jadi ini berarti sebuah kesimpulan dari apa yang sebelumnya dibahas. Ya, akhirnya Rasul Paulus memberikan kesimpulan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Latar belakang daripada kehidupan orang-orang di Filipi ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita di masa kini. Mereka melakukan hal-hal yang kurang baik, sering bertengkar dan lain sebagainya. Ya, mereka sering kali mengalami kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman. Ya, namanya saja salah paham. Jadi yang salah itu pahamnya, bukan orangnya. Ya, paham yang salah. Kesalahpahaman sering terjadi. Sehingga di dalam kehidupan jemaat di Filipi itu seringkali terjadi perselisihan. Ya, ontok-ontokan orang Jawa bilang. Ya, merasa diri dia punya apa? Sesuatu yang lebih benar daripada yang lain. Dia apa? Membandingkan, aku ini golongannya Apolos loh. Ya, kamu golongannya Paulus. Kamu pengikutnya siapa? Seperti itu. Ya, mereka membanding-bandingkan tentang tokoh-tokoh rohaniawan mereka. Sehingga seringkali terjadi perselisihan, merasa lebih hebat. Enggak, pengikut Paulus lebih hebat daripada pengikut Apolos. Ya, ini seringkali terjadi. Nah, padahal di atas semuanya itu siapa yang paling benar? Ya, kita harus
kembali orientasinya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita orientasi memandangnya kepada manusia, ya tentu kita akan mengalami kecewa. Karena apa? Karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Paulus juga punya kelemahan, punya kelebihan. Apolos juga demikian. Yakobus juga demikian. Betul nggak? Timotius apalagi dia orang muda. Ya, itu hal yang biasa. Tetapi yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Filipi pada saat itu ya demikian. Makanya akhirnya Paulus mengatakan jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ya, ada nasihat. Banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh Tuhan melalui kehidupan para rasul, para nabi untuk mengingatkan, menegur daripada umatnya. Bapak Saudara, dengarkan baik-baik, di dalam Tuhan Yesus itu banyak sekali nasihat, banyak sekali ajaran. Tidak ada satu ajaran Tuhan Yesus yang salah, semuanya benar. Ya, tidak ada yang salah, semuanya benar. Makanya perhatikan, kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus memperhatikan nasihat. Nasihatnya dari mana? Ya dari firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Kristus, dalam Tuhan Yesus ada nasihat. Nasihati. Ya, nasihat itu gimana sih Bapak Ibu Saudara? Bisa ya? Ngerti maksudnya ya? Nasihat itu apa? Ya tidak perlu dijelaskan yang lebih rinci lagi. Ya namanya nasihat ya menasihati. Kalau saya terapkan, saya sebagai seorang guru, ya saya menasihati kepada murid-murid saya. Anak-anak belajar, besok ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Sekarang istilahnya itu macam-macam sih misalnya. Ya ada UAS, ada PAT, PAT, ya penilaian akhir tahun, ada PAS, penilaian akhir semester. Sebuah apa istilah pokoknya ya ngono kuwi padha wae. Soalnya ya pilihan ganda ngono kuwi. Betul enggak? Nah, anak-anak suruh belajar. Ya, belajar anak-anak supaya bisa mengerjakan. Nah, sekarang ini lebih sulit dengan pakai aplikasi ya, Google Form ya, itu soal satu dengan yang lain itu bisa diacak antara si A dengan B. Dia nggak bisa tanya nomor 10 jawabannya apa. Soalmu beda loh ya. Setelah soalnya beda, jawabannya itu juga bisa diacak. Dia soalnya sama, misalnya jawabannya itu ABC-nya itu bisa berubah, nggak sama. Sehingga kalau dia turunan pasti salah. Karena jawabannya juga urutannya juga salah karena nggak sama ABCD-nya itu bisa berbeda. Nah itulah teknologi sekarang. Tapi anak sekarang itu ya nggak kurang corok. Dipoto, dipoto sama dia. Nah gitu, ya kirim. Nah memang anak sekarang ini lebih canggih daripada gurunya. Dalam hal apa? Ya dalam hal kecurangan. Pikirnya guru itu sudah hebat ya. Sudah hebat pikirnya, wah pasti tidak bisa turunan. Nah, anak sekarang, ya, iya. Dari sekarang itu guru tidak bisa lebih hebat daripada muridnya, ya kan? Selalu kalah guru itu, tidak ada menangnya, ya. Nah itulah nasib guru sekarang, ya. Benar, tidak ada menangnya, ya. Namanya ujian itu suruh ngerjakan itu kemarin tak cek itu. Cuma anak 2 yang kirim itu, nilainya itu baru masuk 2. Ini karmu piye to lele. Ya, jadi ini pengen lulus apa ora? Kelas 3 lho iki. Tapi ya tak biar wae. Ya, saya tunggu aja dengan sabar. Sudah tak kasih waktu, kamu ngerjakan 24 jam, silahkan ngelilir lagi ngarep ya ora apa-apa. Zaman sekarang, karena pandemi seperti ini. Kalau masih manual nggak bisa kan gitu ya. Nah sekarang dengan online itu keleluasaan bagi murid itu
waktunya itu sangat longgar. Ya, kurang apane to? Ya, wong sekolah kok 24 jam. Nah gitu loh. Ngono isih ora trimo. Ya, ora gelem buka. Absen yo ora gelem. Iki jane karepmu piye? Maumu apa? Kan gitu ya. Nah, karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, dengarkan nasihat kalau kita ingin menjadi orang yang benar. Ya. Kalau kita ingin jadi orang yang benar, ya, dengarkan nasihat Tuhan melalui firman-nya. Jo turu nek dikutbahi. Nah gitu ya, rungokno. Ya ben jadi wong bener kan gitu ya. Nah, Saudara. Yang pertama ada nasihat, dengarkan nasihat firman Tuhan dengan baik. Lalu yang kedua adalah ada penghiburan kasih. Apa yang dimaksud dengan penghiburan kasih? Ya, jadi di dalam firman Tuhan itu ketika kita sedang lemah, firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Misalnya begini. Mari datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang kan kadang-kadang cuma sampai di sini. Betul enggak? Padahal masih ada selanjutnya itu. Jangan lupa itu. Ya. Nah, ini yang belakang ini kadang-kadang orang enggak mau melanjutkan. Ya, karena apa? Nah, ini ya, pikulahku yang kupasang. Karena aku lemah lembut dan rendah hati akan memberikan apa? Nah, kelegaan kepadamu. Bapak Saudara, jadi Tuhan itu adalah sosok seorang ayah, seorang bapak yang penuh kasih, yang penuh kerendahan hati. Ya, itu adalah pribadi bapak yang baik, tetap rendah hati. Ya, bapak itu tahu persis bagaimana anaknya, bagaimana karakter anaknya. Ya, kalau panjenengan punya anak 2 ya karakternya 2 itu ya seperti itu. Contoh Pak Sugeng, ya anak loro lanang kabeh. Loro apa telu, Pak? Loro. Ya, Pak Sugeng telu lah, cijine sapa ae. Nah, jadi 2 Mas Yosua sama Mas Indo. Beda ora Pak karakternya loro iki? Beda jauh. Oh, beda. Jangan sampai mbuh Pak, beda ora. Nah, itu orang bapak yang kurang baik. Ya. Bapak yang baik pasti tahu karakter anaknya. Oh, beda Pak, loro iki beda, jan beda. Padahal pabriknya ya sama. Ya. Tapi kenapa kok bisa beda? Ya itulah manusia, unik dan menarik. Nah, bagaimana kita sebagai seorang bapak menghadapi 2 pribadi yang berbeda ini? Caranya pasti harus punya trik yang berbeda. Nek dipadakne gak iso, Saudara. Ya, gak bisa. Cara mendidik, mengarahkan pun barangkali juga harus berbeda karena memang kebutuhannya berbeda, tingkat pemahamannya berbeda, tingkat pola pikirnya berbeda, kesenangannya juga berbeda. Didi senang pedes, Didi senang manis. Ya, ibu yang masak juga harus bisa. Oh, ini tak masak senenganmu pedes ya. Ini senengannya manis. Ya memang agak repot. Ya kadang-kadang nek ibu kadung jiblek ya karepmu gelem mangan ya karepmu ora ya karepmu. Pokoknya tak cepaki. Yo mencret ya. Wong ora seneng pedes, kayak pedes ae. Ya kan? Nah itu yang perlu kita evaluasi. Sebagai seorang tua ya, Bapak tahu persis tabiat dan karakter daripada anaknya. Ada penghiburan kasih di dalam Tuhan. Makanya kita di saat-saat mengalami banyak pergolakan, kesulitan dalam hidup ini, apapun juga, baik secara fisik ya maupun hal ekonomi terutama di saat-saat pandemi seperti ini. Ya kita ini membutuhkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap kuat, bertahan menjalani kehidupan ini tanpa harus kita berbuat dosa. Ya,
tanpa harus kita berbuat dosa. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Buka firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada penghiburan, ada nasihat. Apa nasihatnya? Ya, cocokkan dalam kehidupan saat ini. Bagi orang yang beriman dan percaya, saya mau katakan kepada panjenengan semua, tidak ada matinya. Amin. Maksudnya tidak ada matinya itu selalu ada jalan keluar gitu loh. Jalan keluar apa? Kalau panjenengan kesulitan masalah duit, ya, caranya adalah tidak ada cara lain selain kita harus putar otak. Ya, otak kita ini wah luar biasa canggih ya. Itu manfaat nih. Ya, kita harus manfaatkan otak kita ini. Ya apa ya? Gitu ya. Beberapa waktu sampai sekarang kan ada yang orang itu bikin keripik dari gedebok itu loh saudara. Bener nggak? Yang itu duit padahal gedebok itu dibuang-buang. Bener nggak? Bagi orang yang cerdas, ya, bagi orang yang cerdas, dia bisa membaca peluang. Coba-coba nggak ada salahnya. Ya kalau sekarang ada orang yang buat gedebok itu ya ojo kabeh-kabeh kok gue gedebok gue gawe keripik ya nanti orang maju kabeh. Cari yang lain. Ya kalau gedebok sudah, ya misalnya apa? Nah kulit jeruk, dan apa mbak? Asinan. Nah coba mbak, manisan ya. Nah dibuktikan mbak besok minggu bahwa, nah manisan kulit jeruk sing kalau demangan kuwi lho. Ya kan kandel-kandel itu, kan dibuangi itu. Kalau bisa diolah menghasilkan, bisa diteliti oleh dinas kesehatan, vitaminnya juga ada. Siapa tahu di dalam kulit jeruk itu ada antivirus coronanya loh, sampai jadi terkenal sekarang kan gitu ya. Lagi musim corona, segala sesuatu kaitkan dengan corona. Wah ini bisa menyembuhkan penyakit virus corona, pasti diserbu oleh banyak orang. Kutuk entek, ya kan? Ya, setelah teliti misalnya begitu, kan luar biasa. Ya, seperti Pak Menteri kita Kesehatan, mantan Menteri Pak Terawan itu menemukan virus anti corona, namanya antivirus apa? Vaksin kok virus? Ya, vaksin Nusantara dia dikasih namanya. Nah begitu. Ya, anak-anak Tuhan harus bisa membaca peluang dan juga memanfaatkannya. Minta sama Tuhan, perlu berdoa. Apa yang bisa saya kerjakan? Ya, jangan hanya diam saja dalam menghadapi sesuatu ini. Apa dewe nek diem ya, ngongap-ngangop nang omah, turu, wah, sing mbok pangan ki nggone sapa? Nah ya, gak bisa Mbak Saudara. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, nah, harus kita bergerak. Ya, firman Tuhan katakan apa? Jangan kita menjadi orang yang malas. Jangan sampai kita ini kalah dengan semut. Dia nggak pernah mati kelaparan loh. Karena apa? Dia ada hikmat. Ketika musim panas dia kumpulkan makanan ke lubang, sehingga pada waktu musim hujan dia nggak bisa cari makanan. Di dalam itu sudah penuh makanan, bahkan dia malah bertelur di situ. Ya, dia sudah sediakan makanannya sampai pada musim panas cukup, Bapak Saudara. Lah kita ini manusia diberikan akal sehat oleh Tuhan, pikiran lengkap loh. Betul nggak? Kalau kita ini sampai tidak bisa makan, ya padahal badannya sehat. Betul nggak? Ya badannya sehat. Ya sing kebangetan ki bukan Tuhan, tapi siapa? Kita yang tidak mau memanfaatkan apa yang Tuhan ciptakan dan anugerahkan kepada kita. Nah itu loh Bapak Saudara. Ya ada nasihat, ada penghiburan kasih. Tuhan selalu memberikan penghiburan kepada kita dan kekuatan di saat kita lemah. Ya, karena itu jangan sampai kita jadi manusia yang terus lemah. Lemah boleh, ya, karena memang tubuh kita ini tidak akan pernah sehat terus. Suatu saat pasti akan mengalami sakit. Ya, siapapun juga, baik itu olahragawan, siapapun juga, satu saat fisik kita ini pasti akan kena penyakit.
Ya, penyakit yang tidak terduga ya dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita terus menjadi lemah, tapi mari kita akan semakin kuat dan kuat di dalam Tuhan. Ya. Ada persekutuan roh. Ya, roh kita dengan rohnya Tuhan ini punya kesamaan. Ya, kecuali kalau roh kita ini sudah dikuasai oleh setan. Ya, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dalam hati kita, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu selalu memberikan warning kepada kita, memberikan perhatian, ya, memberikan perhatian kepada kita. Dia senantiasa setia, Saudara. Ya, senantiasa setia. Untuk apa? Menasehati, untuk mengarahkan dalam hidup kita. Kalau panjenengan salah, kira-kira atine iki sejahtera apa ora? Hah? Enggak ya? Pasti merasa apa? Yuh, salah. Kenapa kok ya? Kenapa kok saya tadi seperti ini? Kenapa kok saya melakukan ini ya? Kenapa kok saya di situ ya? Kenapa? Misalnya begitu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk apa? Mengingatkan kita akan dosa. Ya. Seperti itu, Saudara. Makanya antara roh Tuhan dengan roh kita ini ada persekutuan. Demikian juga seharusnya kita sebagai anggota tubuh Kristus ini harus memiliki satu di dalam persekutuan, yaitu Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Namanya persekutuan itu ya ada dalam satu kesatuan di dalam roh. Sekalipun mungkin secara fisik kita tidak bisa bersekutu, tidak bisa bertemu, tetapi di dalam roh kita bisa bertemu, Bapak Saudara. Misalnya apa? Di dalam doa. Ya, di dalam doa. Luar biasa, Bapak Saudara. Ya, saya sekali lagi bersyukur dan terima kasih. Ternyata yang mendoakan saya itu orang se-Indonesia.